Halo sahabat pelaku perjalanan, selamat datang di channel Wisnu Arimbawa. Untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru tentang perjalanan wisata yang selalu menarik, seru dan bahkan begitu menggoda untuk dinikmati, mohon segera untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga kehadiran saya dapat memperkaya wawasan sahabat dan membuat setiap perjalanan wisata dimanapun hadirkan kesan indah tak terlupakan. Because my trip is my life. Om Swastiastu. Selamat sore dari kota Semarapura, Klungkung. Pernahkah Anda kenal dan mendengar nama Semarapura? Saya ada di kota Semarapura, salah satu kota tertua di Bali. Ini adalah kota kelahiran saya. Maka dari itu karena kota tua, saya senang sekali menyebutnya sebagai Semarapura Old Town. Kota ini hanya sekitar 40 km dari kota Denpasar, the capital city atau ibu kota dari Provinsi Bali, 1 jam 15 menit kurang lebih dari Kuta atau Bandara Ngurah Rai. Kota ini menyimpan begitu banyak potensi pariwisata, terutama berkaitan dengan sejarah, budaya, kuliner, dan juga traditional textile atau tenun kerajinan-kerajinan tekstil tenun. Tentu di kota ini, di samping potensi wisata sebagai atraksi wisata, juga ada homestay ataupun hotel modern tempat Anda menginap jika ingin menikmati beberapa hari di kota yang indah ini. Kota ini cantik sekali. Dan saya ada di objek wisata Kertagosa, salah satu objek wisata utama di kota ini. Anda tidak akan pernah bosan berada di kota ini, karena auranya memang bersejarah, namun luar biasa menyamankan hati setiap pengunjungnya. Dan saya ada di Bali Kambang bersama sahabat saya, Komang Arcana. Dia adalah salah satu guide pemandu khusus wisata senior di Semarapura Old Town, atau pemerintah kabupaten menyebutnya Semarapura City Tour. Sebagai putra daerah, sebagai ketua BPPD Klungkung, ada kewajiban dan tugas saya untuk mempopulerkan destinasi wisata yang luar biasa indahnya ini kepada Anda semua viewers. Dan sore ini saya ngobrol dengan Pak Komang. Pak Komang, selamat sore. Sehat? Sehat. Luar biasa, itu yang penting. Kita baru melewati pandemi, kita sudah divaksin, kita booster, kita sehat. Ya, mudah-mudahan sehat. Ya. Apa kamu yang mengunjungi objek wisata sejarah Kertagosa yang paling dominan yang saya amati yaitu tamu dari Eropa. Kebanyakan dari Prancis, Itali, Jerman, Belanda, dan beberapa dari tamu dari benua Amerika juga. Yang paling dominan adalah tamu Eropa. Tamu Eropa datang, ya, yang senang dengan sejarah. Kalau mereka berkunjung ke Semarapura, ingin menikmati Semarapura City Tour, mereka di-drop oleh guide kami di sini, di kota Semarapura. Alurnya seperti apa ya Pak Komang ya, sejak mereka tiba? Ya, terima kasih. Untuk alur daripada objek wisata sini,
sopir atau travel yang datang mengunjungi objek wisata Kertagosa, mereka turun dari mobil di depan Monumen Puputan Kungkung. Kemudian guide-nya itu saya arahkan untuk membeli tiket karena lokasi tiket berada di areal daripada Puputan Kungkung. Kemudian setelah Besaran itu, tiketnya maaf Pak Komang? untuk besaran tiketnya untuk domestik, untuk mancanegara itu 50.000, untuk domestik adalah 25.000. Dan tiket itu bisa mereka gunakan untuk mengakses semua objek wisata di Kota Semarapura. Ya, semua. Nah, setelah dari sana, Kita arahkan menuju ke ruangan Monumen Puputan Kungkung untuk melihat-lihat diorama mengenai sejarah Puputan Kungkung. Kemudian setelah habis menikmati diorama di dalam bangunan tersebut, kita arahkan ke Puri Agung Semarapura. Kemudian kalau ada waktu kita arahkan ke Balai Budaya Anak Agung Istikania, kemudian ke Museum Semarajaya. Setelah itu, setelah keluar dari Museum Semarajaya, tamu itu bisa melihat-lihat Pemedal Agung yang berada di lokasi berdekatan dengan museum. Kemudian kita arahkan menuju ke Balai Kambang. Di tempat kita sekarang, Balai Kambang. Kemudian setelah selesai, kita arahkan menuju ke Balai Kertagosa. Mungkin kalau ada waktu, kita bisa jelaskan dan kita arahkan supaya mengunjungi pasar seni yang ada di sebelah timur daripada objek wisata Kertagosa ini. Nah, kurang lebih Pak Komang, kalau ingin menikmati semua yang Pak Komang alur tadi, seluruhnya dinikmati wisatawan. Kurang lebih wisatawan perlu waktu berapa lama ya Pak? Mungkin kurang lebih 30 menit. 30 menit ya? 30 menit mereka sudah bisa dengan cukup cepat untuk foto stop, kemudian mendengarkan penjelasan dari pemandu khusus di sini, lalu kemudian mereka kembali ya, melanjutkan perjalanan. Ada berapa orang pemandu khusus di sini sekarang Pak Komang? Ada 6. Ada 6 ya? Dan mereka juga siap melayani wisatawan. Ini objek wisata buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak Komang? Normalnya objek wisata sejarah Kertagosa ini buka mulai jam 7:30 pagi, tutupnya sampai jam 5:30 sore. Sampai 5:30 sore. Ya. Luar biasa. Nah, apa yang paling menarik di objek wisata Semarapura City Tour ini Pak? Menurut pengalaman Pak Komang, dari kacamata wisatawan mereka lebih paling terkesan tuh di bagian mananya Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Selama saya menjadi pemandu wisata di sini dan mengamati juga dari para guide-guide dari HPI ya di Bali, yang dicari oleh tamu-tamu khususnya tamu Eropa ya, dan tamu benua Eropa maupun benua Amerika dan juga tamu-tamu yang lainnya dari mancanegara maupun dari domestik, itu yang paling menarik. Ada 2 objek wisata yang sangat menarik. Objek wisata bangunan kuno yang mereka paling sukai, yaitu Balai Kertagosa dan Balai Kambang. Kenapa kedua-duanya ini sangat diminati? Karena balai ini sangat bersejarah dan langit-langitnya inilah yang dihiasi dengan lukisan klasik wayang kamasan yang menceritakan tentang moralitas kehidupan manusia. Jadi kekhasan bangunan Balai Kambang maupun Kertagosa di sana ya Pak Komang ya, karena langit-langitnya berupa lukisan klasik kamasan ya, lukisan wayang klasik kamasan ya, yang satu-satunya di dunia dan bercerita tentang moralitas kehidupan. Jadi memang sangat menarik ceritanya itu Pak Komang ya. Dan itu yang membuat tamu memang betul-betul terkesima mendengarkan itu tentang bukan moralitas kehidupan, dasar-dasar kehidupan kita di Bali, sejarah, filosofi-filosofi yang ada. Ini Pak Komang, menurut kaitan atau kajian sejarah, Kertagosa ini berdiri tahun berapa Pak Komang ya? Kita jeda sebentar, kita akan lanjut lagi dalam episode tentang Semarapura City Tour.
lanjut ya Pak Komang. Ya, terima kasih. Ini Kertakosa. Kita sekarang ada di Kertakosa. Nah, kursi-kursi ini apa? Lalu sedikit Pak Komang ceritakan tentang langit-langit ini yang kerangkanya saja Pak Komang. Apa saja isinya tidak secara detail. Ya, kira-kira seperti apa karena inilah yang paling favorit wisatawan untuk berkunjung ke sini ya di Kertakosa. Terima kasih. Kita bisa lihat di sini ada peralatan pengadilan adat. Pengadilan adat Di zaman pemerintahan ide Dewa Tunggal dalam pilihan Belanda. Di sini ada 1 meja dan 6 kursi. Kursi yang lengannya bergambarkan singa, kursi yang lengannya bergambarkan singa adalah tempat duduknya raja. Oke. Raja Nurgen Ya. yang menguasai wilayah. Regen, ya. Nurgen. Kemudian 2 kursi yang lengannya bergambarkan naga adalah tempat duduknya panitra. Panitra pengadilan, ya. Dan 3 kursi yang lengannya bergambarkan lembu adalah tempat duduknya Bagawanta atau pendeta istana. Nah, tugas-tugas dari majelis ini adalah Raja, ya. yang bertakhtakan singa itu sebagai hakim ketua. Ada panitia di sini, panitia adalah sebagai sekretaris. Dan yang pendeta di dalam pengadilan adat adalah sebagai pengacara sekaligus penasihat raja pada waktu raja mengambil Keputusan. bagi penggugat, tergugat, saksi-saksi, pelapor dan yang lainnya itu duduk di atas Di bawah lantai, dan lantai ini. duduk di atas lantai dengan sikap santun. Yang paling unik di Balai Kertakosa ini adalah langit-langitnya yang dihiasi dengan lukisan Klasik wayang kamasan ya. Luar biasa. Nah, lukisan ini dibuat oleh sang maestro zaman dulu pada tahun 1800-an yang dimotori oleh Kumpi Rampung. Kumpi Rampung. Wayan Kayun. Wayan Kayun. Nyoman Ngales. Nyoman Ngales. Wayan Sukelaya. Wayan Sukelaya. Nyoman Dogol. Nyoman Dogol. Panremi. Panremi. Nama-nama Bali asli ya Pak ya. Nama-nama Bali zaman dulu ya. Dan itulah maestro lukisan klasik wayang kamasan yang menghiasi Kertakosa ini. Sebenarnya lukisan ini sudah pernah direnovasi 3 kali, yaitu di tahun 1918, 1933, dan 1960. Nah, untuk 1960 itu dimotori atau diprakarsai oleh Pan Semaris dan Mangkumure. Dan juga ada beberapa yang direnovasi, yang bisa itu di tahun 70 oleh sang maestro pelukis talenta, yaitu Nyoman Mantri. Oke, ya, luar biasa. Ya. Mengenai judul daripada lukisan yang ada di Balai Kertakosa, yang paling bawah adalah menceritakan tentang Tantri Kamandaka. Tantri Kamandaka. Tantri Kamandaka ini menceritakan tentang trik-trik atau tipu muslihat atau tipu daya yang biasanya dialami di masyarakat. Itu dimasukkan ke dalam cerita-cerita Tantri Kamandaka. Nah, peta 2 dan 3 adalah cerita Atma Persangse. Atma Persangse. Ya. Perjalanan Atma di neraka. Di neraka. Ya. Itu siksaan-siksaan roh-roh yang disiksa sesuai dengan hasil perbuatannya di neraka. Ya. Nah, peta 4 itu cerita Garuda Amerta, di mana sang Garuda mencari cerita Amerta untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian peta 5 adalah cerita Pelelindon, melukiskan tentang ramalan cuaca atau baik buruknya situasi dan kondisi alam, pertanian, perladangan, dan lain sebagainya. Itu diceritakan di dalam cerita Pelelindon. Nah, peta 6 dan 7 itu menceritakan tentang Bima Swarga. Nah, di sini Bima Swarga di dalam lukisan ini tampak Bima Sena berusaha untuk menyelamatkan roh orang tuanya yang sedang disiksa di neraka. Ketika dia membawa roh orang tuanya Pandu dan istrinya mati ke surga, dia tidak diizinkan oleh para dewa. Kemudian dia
Bhimasena berperang dengan para dewa. Dalam peperangan itu tidak sengaja dia melihat ayahnya yang bernama Dewa Bayu. Nah, Dewa Bayu memberitahu Bhimasena untuk menyelamatkan roh orang tuanya dan bisa ditempatkan di surga, kamu harus bertemu dengan Dewa Siwa dan juga dari Buta Amrita. Nah, dia ketemu dengan Dewa Siwa, diantar oleh para dewa, dipimpin oleh Dewa Bayu. Oke. Kemudian Ya. mereka bisa diizinkan masuk surga. Oh, ya. Jelas cerita dari Dimas Wahyu. Maaf Pak Komang. Viewers, saya tidak akan membuat Pak Komang bercerita sampai akhir di kanal YouTube ini. Kalau Anda ingin mengetahui begitu rinci dan detailnya cerita di langit-langit Kertagosa ini, datanglah ke Semarapura Old Town. Anda tidak hanya menikmati kemegahan monumen Hutan Kelungkung, bagaimana nilai sejarah Kertagosa dan Balai Kambang, lalu Museum Semarajaya yang menceritakan bagaimana sejarah Kerajaan Kelungkung yang betul-betul mencapai keemasan di masa lalu mengunjungi Istana Raja di Puri Kelungkung, di mana ide dalam Semarapura juga ada di sana, lalu juga Balai Budaya, ide Dewa Gung Istrikanya, tempat di mana banyaknya pentas-pentas budaya dilaksanakan di kota ini. Lalu jangan lupa, di akhir kita akan ajak Anda untuk menikmati kuliner kota Kelungkung, kota Semarapura. Jadi ada serombotan, ada ayam, ada lawar, makanan-makanan khas Bali, khas kota, namun betul-betul membuat Anda ingin kembali menikmatinya terus. Di sebelah sana akan ada pasar seni tekstil tradisional. Kelungkung, khususnya Semarapura, adalah pusat pasar seni tekstil terbesar di Bali. Jika Anda ingin mendapatkan kualitas tekstil tenun yang nomor 1 dengan harga terjangkau, Semarapura adalah tempatnya. Kami tidak berlama-lama, karena kalau Anda ingin berlama-lama, Anda harus datang ke kota ini. Terima kasih viewers, terima kasih atas mengikuti kunjungan ini, bagaimana kita mengeksplor Old Town Semarapura. Kami tutup dengan Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung Nunas Ampora. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.